Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usli Fatul Janah dengan NIM 201911113028. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biodiversitas kehidupan hewan invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oleh karena itu, biodiversitas kehidupan hewan invertebrata adalah keanekaragaman hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, karena banyaknya invertebrata di muka bumi ini, mereka dibagi menjadi 8 filum. Nah, yuk kita bahas satu persatu filum dari hewan invertebrata. Filum yang pertama yaitu filum Porifera, merupakan kelompok hewan yang memiliki banyak pori-pori. Porifera berasal dari bahasa Latin porus yang artinya lubang kecil atau pori-pori, sedangkan ver berarti mempunyai atau mengandung. Dapat diartikan bahwa Porifera adalah hewan yang mempunyai lubang atau pori pada seluruh tubuhnya. Pori-pori pada Porifera tersebut berfungsi sebagai pintu utama masuknya air pada sistem saluran air yang banyak mengandung zat makanan oksigen. Kerangka Porifera berupa serabut spongin sehingga membentuk bangunan seperti spons. Perserikatan sel Porifera tersusun longgar, bukan merupakan jaringan sejati, dan sel-selnya belum terspesialisasi. Karenanya, Porifera biasa disebut dengan hewan spons. Habitat hewan Porifera ada di dalam air, sebagian besar di lautan yang tenang, dan sebagian lagi hidup di air tawar. Tubuhnya melekat pada dasar perairan. Porifera mempunyai ciri-ciri yaitu dipoblastik, karena tersusun atas dua lapisan embrional berupa ektoderm dan mesoderm. Tidak memiliki otot saraf sehingga Porifera relatif menetap di dasar dan menempel pada substrat. Walaupun tidak mempunyai otot dan saraf, sel-sel hewan ini dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Tubuhnya semi-radial. Bentuknya bervariasi. Ada yang seperti jamban, terompet, dan piala. Pencernaan secara intraseluler dilakukan oleh sel leher yang berflagela atau sel kuanosit atau sel kolar. Zat makanan hasil pencernaan kemudian diedarkan oleh sel amoebosit. Pernapasan dilakukan oleh masing-masing sel dengan cara difusi. Reproduksi vegetatif menghasilkan tunas atau gemula yang dilanjutkan dengan fragmentasi. Porifera memiliki kemampuan regenerasi ekstensif untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang. Reproduksi generatif secara hermafrodit. Struktur Porifera terdiri dari spongosel, yaitu rongga tubuh, ostia sebagai lubang masuknya air, osculum sebagai lubang keluarnya air. Dinding tubuh tersusun atas dua lapisan sel, yaitu lapisan luar atau sel pinakosit sebagai pelindung dan lapisan dalam sel kuanosit yang berfungsi mengalirkan air, menangkap dan mencerna bahan makanan. Di antara pinakosit dan kuanosit terdapat lapisan nonseluler atau mesohil yang berupa protein bergelatin, yaitu arkeosit, skleroblast, dan amebosit. Spikula berfungsi menyokong tubuh Porifera. Spikula memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan jenis Porifera. Spikula berbentuk dari kalsium, serabut spongin maupun kalsium karbonat. Porifera melakukan reproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Secara aseksual, Porifera dilakukan dengan pembentukan tunas dan gemul. Gemul dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh Porifera yang hidup di air tawar. Kemudian secara seksual dilakukan dengan pembentukan gamet. Embrio akan tumbuh menjadi larva berflagel.
atau larva Amphiblastula, kemudian keluar dari mesohil bersama aliran air keluar melalui oskulum dan menempel di substrat menjadi porifera dewasa. Filum yang kedua yaitu filum Solenterata. Solenterata merupakan hewan yang berongga. Kebanyakan hewan berongga memberi keberuntungan terhadap manusia. Kerangka tubuh Solenterata dapat membentuk karang yang melindungi pantai dari ombak sehingga mencegah terjadinya abrasi. Contoh dari Solenterata yaitu ubur-ubur, hidra, koral, Salah satu contoh dari filum Solenterata adalah ubur-ubur. Ubur-ubur umumnya berukuran 2-40 cm, tapi ubur-ubur yang lebih besar bisa mencapai 1-2 meter. Ubur-ubur dewasa memiliki dua bentuk tubuh dasar, yaitu medusa dan polip. Ubur-ubur adalah binatang diploblastik. Dengan kata lain, mereka mempunyai dua lapisan sel utama, sedangkan binatang yang lebih kompleks adalah triploblastik yang mempunyai 3 lapisan utama. Dua lapisan sel utama ubur-ubur adalah eksoderm di bagian luar dan gastoderm di dalam. Di tengahnya adalah mesoglea yang berfungsi sebagai rangka. Pergerakan. Medusa bergerak menggunakan otot yang menarik tubuhnya, sehingga air di dalam rongga tubuh akan keluar dan mendorongnya. Mesogleanya yang elastis mengembalikan bentuknya seperti semula, dan ubur-ubur dapat mengulangi gerakannya lagi. Sedangkan polip dapat bergerak lamban dengan merayap seperti siput. Sistem saraf dan indera. Ubur-ubur tidak punya otak atau sistem saraf pusat, akan tetapi mereka punya jaring saraf yang terdiri dari neuron yang dapat merespon pada berbagai rangsangan. Kedikositnya memiliki silia yang dapat mendeteksi kontak fisik dan indera yang dapat mendeteksi zat kimia seperti bau. Kombinasi ini memungkinkan knidosit menembak sasaran yang tepat. Knidosit juga terangsang dan ikut menembak apabila knidosit di dekatnya juga menembak. Ubur-ubur tidak punya organ pernafasan, tapi bernafas lewat kedua lapisan sel dengan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida di sekitarnya. Beberapa cnidaria yang bersimbiosis dengan alga fotosintetik dapat mengalami kelebihan oksigen yang berakibat fatal, sehingga mereka memproduksi antioksidan untuk menetralisir oksigen yang berlebih. Semua ubur-ubur mampu beregenerasi. Mereka dapat menggunakan kemampuan ini untuk bereproduksi secara aseksual. Reproduksi seksual ubur-ubur melibatkan induk jantan dan betina pada saat menjadi ubur-ubur dewasa yang berbentuk medusa. Ubur-ubur dewasa ini membantu sel gamet, ovum, dan sperma. Testis biasanya berbentuk di dekat tentakel, sedangkan ovarium terbentuk di dekat kaki. Sperma yang telah matang dikeluarkan di dalam air, kemudian berenang hingga mencapai ovum dan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi planula dan akan melekat pada dasar lautan untuk tumbuh menjadi individu baru atau skifistoma. Hewan ini memiliki struktur tubuh paling sederhana dibanding cacing filum lainnya. Contohnya, cacing filum pipi adalah cacing hati, cacing pita sapi, dan cacing pita babi. Kemudian, filum yang keempat yaitu filum Nematihelminthes atau nematoda. Filum ini merupakan kelompok cacing benang. Tubuhnya berbentuk bulat panjang dan tidak bersegmen. Sebutan lain cacing ini adalah cacing gilik. Ada Nematihelminthes yang hidup secara bebas, namun ada juga yang hidup sebagai parasit. Contohnya, cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Kemudian, filum yang kelima yaitu filum Annelida, merupakan kelompok cacing yang tubuhnya bersegmen, menyerupai cincin dan gelang. Kebanyakan ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah tumbuh-tumbuhan. Contoh filum ini adalah cacing tanah, cacing palolo, lintah, dan pacet. Filum yang keenam yaitu filum Mollusca.
Moluska merupakan hewan bertubuh lunak dan tidak berruas-ruas. Moluska dapat digunakan sebagai bahan makanan dan sumber protein. Moluska juga dapat digunakan sebagai penghasil mutiara. Contoh film ini yaitu gurita, kerang, siput darat, sotong, dan sitong. Bekicot termasuk hewan lunak moluska yang kaya akan sumber protein. Ia merupakan jenis keong darat yang umumnya memiliki kebiasaan hidup di tempat lembab dan aktif di malam hari atau nokturnal. Hewan yang tergolong jenis kelas Gastropoda ini tersebar di laut, air tawar, dan daratan lembab. Ia juga memakan berbagai tanaman budidaya, sehingga disebut sebagai salah satu hama. Agathia fulica atau nama latin siput, kondisi wilayah yang basah membuat bekicot mudah berkembang biak. Ia juga dapat hidup secara liar di hutan perkebunan atau di tempat budidaya. Perlu temperatur di atas titik beku atau kelembapan tinggi sepanjang tahun untuk membuatnya bertahan hidup. Secara morfologi, tubuh bekicot terdiri dari kepala, organ internal yang dilindungi cangkang, dan kaki perut. Kepalanya memiliki sepasang tentakel yang dilengkapi dengan mata di ujungnya. Sedangkan cangkangnya berukuran besar meruncing dengan warna coklat dan memiliki pola garis. Secara fisik, cangkang padat berbentuk piramid dengan pola spiral dan dasar bulat. Umumnya cangkang berwarna coklat kemerahan beserta corak vertikal kuning. Namun, warna tiap spesies tergantung pada keadaan lingkungan atau jenis makanan yang dikonsumsi. Bekicot terdiri dari 3 lapisan, yaitu konsiolin, lapisan prismatik, dan mutiara. Pada bagian atas cangkang atau visceral mengeluarkan zat kapur, sehingga mengakibatkan 98% cangkang terdiri dari kalsium karbonat. Panjang bekicot dewasa dapat melebihi 20 cm, tetapi rata-rata hanya sekitar 5-10 cm. Sementara berat rata-ratanya kurang lebih sebesar 32 gram. Ia menggunakan tubuh bagian bawah atau perut untuk berjalan. Bekicot bernafas menggunakan paru-paru sehingga dimasukkan ke dalam ordo pulmonata. Umurnya dapat mencapai 10 tahun dengan rata-rata umur hidup 5-7 tahun. Tidak hanya bermanfaat sebagai pakan ternak, daging bekicot juga dapat dikonsumsi oleh manusia karena mengandung asam amino esensial dan protein. Dalam 100 gram daging bekicot kering mengandung protein sebesar 59,2%. Di bidang kesehatan, lendir bekicot dapat digunakan sebagai obat penyembuh luka. Sedangkan pada cangkang mengandung senyawa kitin dan mineral seperti kalsium karbonat. Menurut berbagai sumber, cangkangnya juga bermanfaat sebagai alternatif produksi glukosamin untuk obat nyeri sendi. Film yang ketujuh yaitu film Arthropoda. Film ini merupakan hewan yang memiliki kaki bersendi atau berruas-ruas. Arthropoda merupakan film terbesar dari kingdom Animalia karena memiliki jumlah spesies yang lebih banyak dibandingkan film lainnya. Arthropoda dapat digunakan sebagai bahan makanan yang mengandung protein. Mereka diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu Insecta, Crustacea, Arachnoida, dan Myriapoda. Belalang hijau atau Oxia cervile merupakan salah satu spesies serangga yang banyak ditemukan di Indonesia. Ia merupakan salah satu serangga anggota ordo Orthoptera dan famili Acridida. Ordo Orthoptera merupakan sebuah ordo yang di dalamnya berisi berbagai jenis serangga yang dicirikan mampu mengeluarkan bunyi akibat gesekan sayap atau kaki belakangnya. Ciri lain dari ordo ini ialah memiliki badan yang berbentuk silinder dengan kaki belakang yang berukuran panjang berfungsi untuk melompat. Selain itu, semua anggotanya merupakan herbivora yang memiliki tipe mulut menggigit dan mengunyah. Belalang hijau memiliki bentuk morfologi seperti anggota Acridida lainnya. Tubuhnya terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Pada kepala terdapat sepasang antena berukuran pendek, berguna sebagai mekanosensorik dan kemosensorik.
Ia memiliki sepasang mata majemuk dan 3 buah mata okeli. Mulutnya terdiri atas 3 pasang alat bantu, yaitu sepasang mandibula, sepasang maksila, dan sepasang labium. Belalang hijau memiliki 2 jenis anggota gerak, yaitu sayap dan kaki. Sayap melekat pada bagian dada di segmen kedua atau mesotorak, dan segmen ketiga atau metatorak. Sedangkan kakinya terletak pada tiap segmen dada. Terdapat sepasang kaki belakang yang termodifikasi untuk melompat. Pada setiap segmen abdomen dan dadanya terdapat sepasang lubang spirakel. Hal itu digunakan sebagai tempat keluar masuknya udara untuk pernapasan. Sistem pernapasannya disebut sistem trakea. Udara masuk ke dalam tubuh serangga melalui lubang spirakel, kemudian melalui saluran trakea dan trakeolus menyebar ke seluruh tubuh sampai ke jaringan tubuh. Pada jaringan tersebut terjadi pertukaran gas. Proses pertukaran gas ini dibantu oleh sistem sirkulasi darah. Sistem hidup belalang hijau seperti jenis belalang lainnya. Belalang hijau berkembang biak dengan cara bertelur. Dalam sekali bertelur, biasanya ia menghasilkan sekitar 23-28 telur. Telurnya ini berwarna kuning kecoklatan dengan panjang sekitar 4,5 mm dan lebar 0,9 mm. Ia akan meletakkan telurnya pada dedaunan dengan cara menusukkan ovipositornya ke dalam jaringan pelepah daun. Siklus hidup belalang hijau berlangsung sekitar 5-7 bulan. Telur akan menetas setelah 6 minggu. Kemudian serangga ini akan memasukkan stadium nimfa yang berlangsung 6-10 minggu dan dilanjutkan ke stadium dewasa atau imago selama 8-12 minggu. Semut semai atau serangga tomcat dengan nama ilmiah Paderus litoralis, disebut pula kumbang ruff, adalah kelompok utama dari hewan beruas atau arthropoda yang termasuk dalam keluarga besar kumbang atau Staphylinida. Terutama dibedakan oleh panjang pendeknya penutup pelindung sayap yang meninggalkan lebih dari setengah dari perut mereka terbuka. Ukurannya berkisar antara 1 hingga 35 mm dengan sebagian besar di kisaran 2-8 mm dan bentuk umumnya memanjang, dengan beberapa serangga tomcat yang berbentuk bulat seperti telur. Badannya berwarna kuning gelap di bagian atas, bawah abdomen atau perut, dan kepala berwarna gelap. Pada antena, kumbang biasanya 11 tersegmentasi dan filiform, dengan clubbing moderat dalam beberapa generasi kumbang. Biasanya kumbang ini terlihat merangkak di kawasan sekeliling dengan menyembunyikan sayapnya, dan dalam pandangan sekilas ia lebih menyerupai semut. Apabila merasa terganggu atau terancam, maka kumbang ini akan menaikkan bagian abdomen agar ia terlihat seperti kalajengking untuk menakut-nakuti musuhnya. Kumbang Paderus fuscips atau tomcat ini berkembang biak di dalam tanah, di tempat-tempat yang lembab, seperti di kalangan sawah, tepi sungai, daerah berawa, dan hutan. Telurnya diletakkan di dalam tanah, begitu pula larva dan pupanya hidup dalam tanah. Setelah dewasa, barulah serangga ini keluar dari dalam tanah dan hidup pada tajuk tanaman. Siklus hidup kumbang dari sejak telur diletakkan hingga menjadi kumbang dewasa sekitar 18 hari, dengan perincian stadium telur 4 hari, larva 9 hari, dan pupa 5 hari. Kumbang ini dapat hidup hingga 3 bulan. Seekor kumbang betina dapat meletakkan telur sebanyak 100 butir telur. Kumbang Paderus fuscips tergolong serangga predator yang makan pada serangga lain. Kumbang ini banyak dijumpai di sawah dan merupakan musuh alami dari hama-hama padi. Dalam siklus hidupnya, kumbang tomcat ini pada siang hari aktif berjalan cepat menyusuri rumpun padi untuk mencari mangsanya yang berupa hama-hama padi, termasuk hama wereng coklat. Jangan salah loh, kumbang tomcat ini adalah serangga yang bermanfaat bagi petani. Kumbang ini membantu mengendalikan hama-hama padi. Kumbang tomcat juga bisa ditemukan di tanaman kedelai, jagung,
sejenisnya. Pada malam hari, kumbang Paderus fuscips aktif terbang dan tertarik pada cahaya lampu. Tomcat ini tidak menggigit ataupun menyengat. Ia akan mengeluarkan cairan secara otomatis bila bersentuhan dengan kulit manusia. Gawatnya, racun ini berbahaya 12 kali lebih kuat dari bisa ular kobra. Cairan hemolim atau toksin ini disebut sebagai aederin, di mana ia akan menyebabkan konjungtivitas dan penyakit kulit yang parah yang dikenali sebagai dermatitis linearis. Kecoa merupakan salah satu insekta yang berperan sebagai vektor penyakit yang banyak ditemukan dalam rumah, gedung, termasuk dalam restoran. Kecoa dapat mengkontaminasi makanan manusia dengan membawa agen berbagai penyakit seperti diare, demam, disentri, dan lain-lain. Kecoa rumah adalah serangga dengan bentuk tubuh oval, pipik, dorso, dan ventral. Kepalanya tersembunyi di bawah pronotum yang dilengkapi dengan sepasang mata majemuk dan satu mata tunggal, antena panjang, sayap 2 pasang, dan 3 pasang kaki pronotum dan sayap licin. Tidak berambut dan tidak bersisik, berwarna coklat sampai coklat tua. Kecoa memiliki 3 bagian tubuh utama, yaitu caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Pada segmen torak terdapat 3 pasang kaki dengan tipe alat kaki yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama, di mana tipe alat kaki seperti ini digunakan untuk berlari, sedangkan tipe mulut kecoa adalah menggigit atau mengunyah. Kecoa Periplaneta americana memiliki panjang sekitar 3,81 cm, berwarna coklat kemerahan, memiliki tanda di dada, dan memiliki sayap sempurna. Kecoa betina mampu menghasilkan kapsul telur yang panjangnya 79 cm dan lebarnya 46 cm setiap minggunya. Kecoa betina biasanya membawa sebuah kapsul telur sekitar sehari, lalu kemudian disimpan di tempat yang aman. Masa inkubasi berlangsung selama 1-2 bulan. Nimfa Periplaneta americana dengan Nimfa Blata orientalis sulit dibedakan. Namun, Nimfa Periplaneta americana lebih kecil, berwarna coklat kemerahan, dan belum memiliki sayap sempurna. Siklus hidup kecoa Periplaneta americana. Kecoa adalah serangga dengan metamorfosa tidak lengkap, hanya melalui 3 stadia atau tingkatan perkembangan, yaitu stadium telur, stadium nimfa, dan stadium dewasa, yang dapat dibedakan jenis jantan dan betinanya. Stadium telur kecoa membutuhkan waktu 30-40 hari untuk menetas. Telur kecoa tidak diletakkan sendiri-sendiri, melainkan secara berkelompok. Kelompok telur ini dilindungi oleh selaput keras yang disebut kapsul telur atau OOTK. Kapsul telur dihasilkan oleh kecoa betina dan diletakkan pada tempat tersembunyi atau pada sudut-sudut permukaan sekatan kayu, sehingga menetas dalam waktu tertentu yang disebut sebagai masa inkubasi kapsul telur. Tetapi pada spesies kecoa lainnya, kapsul telur tetap menempel pada ujung abdomen hingga menetas. Jumlah telur maupun masa inkubasinya tiap kapsul telur berbeda menurut spesiesnya. Nimfa yang baru keluar dari kapsul telur berwarna putih seperti butiran beras, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi berwarna coklat dan tidak bersayap. Nimfa tersebut berkembang melalui beberapa instar, sekitar 1-6 instar, sebelum mencapai stadium dewasa. Lamanya stadium nimfa berkisar 5-6 bulan. Periplaneta americana dewasa dapat diketahui dengan adanya 2 sayap baik pada kecoa jantan maupun kecoa betina. Belalang sembah atau dikenal dengan sebutan belalang sentadu memiliki nama ilmiah yaitu Mantis religiosa. Belalang sembah adalah salah satu serangga yang termasuk ke dalam ordo Mantodea.
dengan genus mantis. Belalang sembah memiliki sebutan yang sangat beragam tergantung dengan daerah. Terutamanya bahasa Sunda disebut dengan cancorang, bahasa Jawa disebut dengan walang kandung atau kekek, dan lain-lain. Belalang sembah dapat dimorfologi berdasarkan pengamatan fisiologisnya. Secara umum, belalang sembah memiliki bentuk tubuh memanjang dengan panjang mencapai 3-5 cm, bahkan lebih tergantung varietasnya. Memiliki warna dominan hijau muda, memiliki tandung di bagian kepala, memiliki 4 kaki dan 2 di depan dengan memiliki duri halus yang tajam. Bagian tubuh dilengkapi dengan sayap yang berfungsi untuk terbang atau menghindari serangan musuh di sekitarnya. Selain itu, belalang sembah juga memiliki 2 mata yang cukup besar dan mulut yang cukup unik dan tajam, berfungsi untuk mencabik atau sebagai penghancur makanan. Untuk makanan, belalang sembah biasanya mengkonsumsi serangga kecil seperti jangkrik, kupu-kupu, lebah, hingga hewan vertebrata seperti tikus, kadar, katak, dan burung kecil. Saluran pencernaan makanan terdiri atas rongga mulut esofagus, ventriculus, gastrik, usus pada bagian akhir dan berakhir di anus. Makanan akan ditangkap dengan kaki muka, kemudian dibawa ke mulut untuk dipotong-potong oleh mandibula dan maksil. Organ pernapasan mantis religiosa atau belalang sembah berupa trakea berspirakel yang terletak di kanan kiri setiap ruas. Sebagian larva bernapas dengan insang trakea pada perutnya. Sistem sarafnya berupa sistem saraf tangga tali dengan ganglion otak atau ganglion supraesofagus. Pada kepala tersusun atas 3 ganglion yang bersatu. Reproduksi belalang sembah, alat kelaminnya terpisah. Tanda kelamin sekunder dapat dikenal pada bagian abdomen. Alat kelamin pada jantan terdiri dari sepasang testis, sedangkan pada hewan betina terdiri atas sepasang ovari yang tersusun oleh saluran pita telur atau pita ovarium yang menghasilkan telur. Kumbang koksi adalah salah satu hewan kecil anggota ordo Coleoptera. Mereka mudah dikenali karena penampilannya yang bundar, kecil, dan punggungnya yang berwarna-warni, serta pada beberapa jenis memiliki bintik. Kumbang koksi memiliki penampilan yang cukup khas sehingga mudah dibedakan dari serangga lainnya. Tubuhnya berbentuk nyaris bundar dengan sepasang sayap keras di punggungnya. Sayap keras di punggungnya yang berwarna-warni ini sebenarnya adalah sayap elytra atau sayap depannya. Saat terbang, ia mengepakkan sayap belakangnya secara cepat. Sementara sayap depannya yang kaku tidak bisa mengepak dan direntangkan untuk menambah daya angkat saat terbang. Sayap depannya yang keras juga bisa berfungsi sebagai perisai pelindung. Kepik sebagai anggota dari ordo Coleoptera atau kumbang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, kepompong, dan dewasa. Telur kepik berbentuk lonjong dan berwarna kuning. Telur-telur ini biasanya menetas sekitar seminggu setelah pertama kali dikeluarkan. Larva kepik umumnya memiliki penampilan bertubuh panjang, diselubungi bulu, dan berkaki 6. Larva ini hidup dengan makan sesuai makanan induknya, dan ketika mereka bertumbuh semakin besar, mereka melakukan pergantian kulit. Larva yang sudah sampai hingga ukuran tertentu kemudian akan berhenti makan dan memasuki fase kepompong pada usia 2 minggu sejak pertama kali menetas. Kepompong ini biasanya menempel pada benda-benda seperti daun, ranting, dan berwarna kuning dan hitam. Kepik dewasa selanjutnya akan keluar dari kepompong setelah sekitar 1 minggu. Udang Faname. Udang Faname disebut juga dengan udang putih yang merupakan sumber daya ikan golongan krustasea. Udang Faname digolongkan ke dalam genus Penaid pada filum Arthropoda dan subfilum Crustacea. Ciri-ciri subfilum Crustacea memiliki 3 pasang kaki berjalan yang berfungsi untuk menjahit. Udang Faname termasuk dalam krustasea yang tergolong dalam ordo Decapoda, seperti
seperti halnya lobster dan kepiting, serta udang-udang lainnya. Hewan ini juga memiliki karapas yang berkembang menutupi bagian kepala dan dada menjadi satu. Umumnya, tubuh udang dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagian kepala dan bagian badan. Bagian kepala menyatu dengan bagian dada disebut cephalothorax yang terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas di bagian kepala dan 8 ruas di bagian dada. Bagian badan dan abdomen terdiri dari 6 ruas, tiap-tiap ruas atau segmen mempunyai sepasang anggota badan dan kaki renang yang berruas-ruas. Pada ujung ruas ke-6 terdapat ekor kipas 4 lembar dan 1 telson yang berbentuk runcing. Bagian kepala dilindungi oleh cangkang kepala atau karakap. Sebagian depan meruncing dan melengkung membentuk huruf S yang disebut cucuk kepala atau rostum. Siklus hidup udang faname memiliki beberapa tahap. Siklus udang faname dimulai ketika telur udang menetas dan menghasilkan naupli. Setelah 40-48 jam, Nauplius bermetamorfosis menjadi zoea. Setelah 4-5 hari, zoa akan bermetamorfosis menjadi misis. Setelah 3-4 hari, misis akan bermetamorfosis menjadi poslarva. Pada stadia poslarva ini bentuknya sudah terlihat seperti udang dewasa dan sudah bersifat bentik atau berenang di dasar. Setelah 20 hari, poslarva akan tumbuh menjadi juvenil atau yuana. Kemudian yuana dipelihara selama 80-90 hari sehingga menjadi udang muda atau subadult. Kemudian udang dewasa muda dipelihara lagi selama 25-30 hari sehingga menjadi udang dewasa adult. Nah, udang faname ini mencari makan dengan menggunakan sinyal kimiawi berupa getaran dengan bantuan organ sensor untuk mendekati sumber pakannya. Lebah atau nama latinnya Anthophila adalah serangga sosial yang hidup secara berkoloni. Tubuh lebah terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Lebah dimasukkan ke dalam kelas insekta karena tidak mempunyai kerangka internal tempat otot bertaut, tetapi sebagai penggantinya berupa penutup tubuh eksternal yang mengandung kitin. Anatomi lebah madu dalam hal ini meliputi sistem pencernaan, penginderaan, reproduksi. Sistem pencernaan pada lebah madu yaitu mulut, esofagus, kantong madu, proventriculus, ventriculus, usus halus, usus besar, kolon, dan rektum. Sistem penginderaan pada lebah madu meliputi indera penglihat, pencium, dan peraba. Dalam hal sistem reproduksi, organ reproduksi berkembang secara sempurna pada lebah, hanya pada lebah jantan dan ratu. Seekor lebah ratu dewasa yang produktif dapat menelurkan 1000-2000 sel telur per hari. Salah satu syarat hidup lebah adalah adanya tanaman. Secara umum, lebah bisa hidup di seluruh belahan bumi kecuali di daerah kutub. Hal ini disebabkan di daerah kutub tidak ada tanaman yang menjadi sumber pakan lebah. Di dalam tropis, lebah dapat berkembang biak dengan baik dan produktif sepanjang tahun karena tumbuhan sebagai sumber pakan tersedia terus. Sementara di daerah peternakan, lebah tinggal di dalam tempat yang sudah disediakan, namanya stup. Lebah memiliki siklus hidup dan menjalani metamorfosis lengkap, sehingga terdapat 4 fase dalam kehidupan lebah. Lebah ada 3 macam, yaitu pertama lebah ratu. Hanya terdapat 1 ekor lebah ratu dalam satu koloni. Lebah ratu mempunyai tugas untuk bertelur dan mengatur koloni. Selama hidupnya, lebah ratu diawasi, diberi makan, dan diurus oleh lebah pekerja. Secara fisik, lebah ratu yaitu mempunyai tubuh paling besar di antara lebah lain dalam koloni. Daur hidup lebah ratu relatif paling lama, yaitu sekitar 1 tahun. Lebah ratu mempunyai sengat dan dapat menyengat berkali-kali tanpa mengalami kerusakan tubuh ataupun mati.
adalah gambaran dari 3 macam lebah. Kemudian lebah jantan. Dalam satu koloni terdapat puluhan sampai ratusan lebah jantan. Lebah jantan memiliki sifat pemalas dan hanya terbang jauh untuk mengejar ratu untuk kawin, lantas mati. Untuk makan dan minum, lebah jantan dilayani oleh lebah pekerja dan sangat rakus dengan makanan. Secara fisik, tubuh lebah jantan lebih pendek dari lebah ratu dan berwarna kehitam-hitaman. Siklus hidup lebah jantan hanya beberapa bulan. Lebah ini tidak memiliki sengat. Yang ketiga yaitu lebah pekerja. Lebah pekerja merupakan lebah betina yang tidak dapat bertelur seperti ratu. Dalam satu koloni terdapat ribuan ekor lebah pekerja. Lebah ini memiliki tugas yang berat, yaitu memberi makan lebah ratu dan larva, membuat sarang, mencari nektar dan tepung sari, memproses dan menyimpan madu. Secara fisik, tubuhnya paling kecil dan berwarna kecoklat-coklatan. Sifatnya agresif, disiplin, dan bertanggung jawab. Lebah pekerja memiliki sengat, tetapi akan mati setelah menyengat. Siklus hidup lebah pekerja kurang lebih 6 minggu. Lebah memiliki siklus hidup dan menjalani metamorfosis lengkap, sehingga terdapat 4 fase, yaitu yang pertama telur, menetas, terjadi sekitar 1-3 hari, kemudian telur akan menjadi larva. Pada tahap ini, lebah pekerja akan memberi larva makanan berupa serbuk sari, nektar, serta madu. Tahap ini terjadi sekitar 4-9 hari. Sebagian nektar yang dikumpul oleh lebah pekerja disimpan sebagai madu. Setelah beberapa hari, larva berganti menjadi pupa. Sekarang, lebah memiliki mata, sayap, dan kaki. Lebih mirip seekor lebah. Tahap ini terjadi selama 10 hari sampai 23. Tergantung pada jenis lebah dan seterusnya menjadi lebah dewasa yang siap melakukan tugasnya. Tahap ini berlangsung pada umur lebah sekitar 16-24 hari, tergantung pada jenis lebah itu sendiri. Cara berkomunikasi lebah. Lebah berkomunikasi memberi tahu lebah lainnya terkait arah yang tepat menuju tempat yang baru yang telah ditentukan. Perilaku lebah ini dinamakan dengan tarian lebah. Gerakan lebah ini bermakna mengirimkan informasi antara lebah pekerja. Fenomena ini telah diteliti dan ditemukan secara ilmiah dengan fotografi dan beberapa metode penelitian. Siapa yang tidak mengira serangga ini adalah kupu-kupu kecil yang lucu? Jika ya, Anda salah. Serangga ini adalah Casusus hopper atau wereng pucuk yang memiliki nama ilmiah Sanurus. Kupu-kupu memiliki tipe sayap yang bersisik, sedangkan serangga memiliki sayap licin serta tidak bersisik. Morfologi tubuh dan tungkai imago Sanurus adalah berwarna kuning pucat, sedangkan warna kepala dan sayap bervariasi yaitu putih, hijau, atau putih kemerahan. Posisi sayap pada istirahat berbentuk seperti tenda yaitu menutup tubuh dengan posisi tegak ke bawah. Pada tegmen atau sayap depan, kadang-kadang terlihat garis merah di sepanjang tepinya. Tegmen melebar ke arah ujung kurang lebih berbentuk segitiga memanjang. Bagian ujung sayap agak melengkung, sedang bagian ujung bawah berbentuk sudut. Tegmen dengan venasi dan terdapat banyak venasi yang menyilang atau cross veins. Vena anal membentuk huruf Y pada bagian ujung. Tibia tungkal belakang hanya mempunyai satu spina lateral. Flatida memiliki metamorfosis sederhana atau paurometabola yang terdiri dari fase telur, nimfa, dan imago, dan menghisap cairan tanaman. Serangga ini memiliki sudut membentuk stilet, berfungsi sebagai pencucuk penghisap. Bagian tanaman yang diserang adalah daun muda, tangkai pucuk, pucuk tanaman, dan buah muda.
Serangan saat populasi tinggi dapat menyebabkan bagian tanaman yang terserang menjadi mengering. Jika tangkai bunga terserang akan menyebabkan tidak terbentuknya buah. Sanurus menyerang tanaman jambu mete, mangga, jambu air, semut api. Semut merah adalah salah satu genus semut, yaitu genus Solenopsis. Panjang semut mencapai 3 mm sampai 6 mm. Jenis semut ini berwarna coklat agak kemerahan. Semut merah termasuk dalam kelas Insecta. Spesies dari genus ini memiliki ciri-ciri yang pertama, pinggang antara perut dan dada dapat dilihat dengan jelas. Kedua, masing-masing antena memiliki 10 segmen. Jenis semut ini tidak memiliki gigi atau propodeal. Terdapat 3 bagian pada tubuh semut api, yaitu kepala, mesosomoda atau dada, dan metasoma atau perut. Morfologi semut api cukup jelas dibandingkan dengan serangga lain. Tubuh semut api memiliki eksoskeleton atau kerangka luar yang memberikan perlindungan dan juga sebagai tempat menempelnya otot. Semut api memiliki lubang-lubang pernapasan di bagian dada bernama spirakel atau untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi. Semut api memiliki mata majemuk yang terdiri dari kumpulan lensa mata yang lebih kecil dan tergabung untuk mendeteksi gerakan dengan sangat baik. Daur hidup semut api memiliki metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan semut dewasa. Semut api adalah jenis hewan yang paling sosial dan hidup berkoloni, yang terorganisasi sangat baik dengan jumlah koloni bisa mencapai hingga 100.000 ekor semut. Semut memiliki kasta dalam kehidupannya, yaitu ratu semut sebagai pemimpin bertugas untuk bertelur. Setiap harinya dapat menghasilkan telur antara 150 dan 200 telur. Memiliki tubuh yang lebih besar dari semut yang lain. Kemudian semut jantan bertugas untuk kawin dengan ratu semut. Proses kawin terjadi di dalam sarang atau tanah. Kemudian semut pekerja memiliki tugas merawat dan membuat sarang, memberi makan larva dan kasta lain, merawat telur, mempertahankan koloni dari musuh. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai semut merah. Filum yang ke-8 yaitu filum Echinodermata. Filum ini merupakan hewan yang memiliki kulit berduri. Habitat kelompok hewan ini ada di laut. Beberapa Echinodermata dimanfaatkan sebagai makanan, seperti kerupuk teripang, dan ada juga yang dimanfaatkan sebagai hiasan. Contohnya bintang laut, landak laut, dan sebagainya. Bintang laut atau asteroid, walaupun dikenal dengan sebutan starfish, hewan ini sangat jauh hubungannya dengan ikan. Bintang laut merupakan hewan invertebrata yang termasuk dalam filum Echinodermata dan kelas Asteroida. Bintang laut merupakan hewan simetri radial dan umumnya memiliki 5 atau lebih lengan. Bintang laut tidak memiliki rangka yang mampu membantu pergerakan. Rangka mereka berfungsi sebagai perlindungan. Mereka bergerak dengan menggunakan sistem vaskular air. Mereka bergantung kepada kaki tabung yang terletak di bagian ventral dengan bintang ular yang berfungsi untuk pergerakan dan membantu makan. Bintang laut adalah hewan invertebrata yang bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya, merayap sepanjang dasar laut dalam kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Hewan ini hidup di dasar laut dan bisa bergerak. Bintang laut berukuran 1 cm sampai 1 mm. Ia memiliki 5 lengan yang menjulur. Bintang laut biasanya punya duri-duri pendek seperti benjolan-benjolan kecil pada kulit. Hewan laut ini makan koral dan kerang-kerangan. Saat akan bergerak, bintang laut menggunakan tabung dalam tubuhnya.
tabung itu memompa air keluar masuk dari ratusan kaki tabung. Kaki tabung ini terjulur oleh tekanan air hingga hewan ini pun dapat bergerak. Tiap kaki tabung punya penghisap di ujungnya. Dengan penghisap ini bintang laut dapat membuka kerang-kerangan dan memakan daging di dalamnya. Bintang laut atau asteroid dapat berproduksi secara seksual maupun aseksual dengan sistem kelamin jantan dan betina, tetapi masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Spesies ini berproduksi dengan cara seksual, yaitu melepaskan sperma atau telur di dalam air. Setelah itu dibuahi hingga menjadi larva yang berenang bebas. Kemudian larva tersebut mengendap ke bawah atau dasar laut. Sedangkan bintang laut atau asteroid bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara regenerasi. Bintang laut memang dapat menumbuhkan kembali lengan mereka yang hilang. Hal ini juga berguna ketika mereka terancam oleh predator, sehingga mereka dapat memutuskan lengannya kemudian pergi. Tumbuhnya lengan baru pada bintang laut biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Hewan ini juga memiliki peran sebagai pelindung karang dari pertumbuhan alga yang berlebihan dan sebagai pembersih pantai dari material organik. Sekian video tentang biodiversitas kehidupan hewan invertebrata dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.